Kita akan belajar di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, "Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?" Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, terjemahan FAYH, "Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian?" Nah saudara, di Alkitab tercatat dan terdapat fakta bahwa hutang piutang itu merupakan sesuatu yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau saudara pelajari di dalam zaman perjanjian lama, ada peristiwa di mana orang berhutang dan orang harus bayar hutangnya. Di dalam hukum Musa pun tertulis bagaimana hutang-hutang harus dibayar. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar tentang bagaimana kita punya prinsip tentang hutang. Nah, Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak setia dalam harta orang lain, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita tidak jujur dengan uang orang lain, maka Tuhan tidak mempercayakan uang yang harusnya jadi milik kita. Artinya ketika kita berhutang kepada orang lain karena keadaan tertentu, maka kalau kita tidak membayar dan melunasi hutang kita, maka dampaknya adalah Tuhan menahan berkat yang seharusnya jadi milik kita. Jadi kekristenan mengajarkan kepada kita ketika kita berhutang, bayarlah seluruh hutang kita sampai lunas. Jika kita tidak membayar hutang yang kita miliki, maka Alkitab berkata bahwa berkat kita tertahan. Karena itu kalau saudara perhatikan atau mungkin saudara mengalami, orang yang berhutang tapi dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya, maka berkat-berkatnya akan sangat tertahan, saudara. Orang tersebut tidak akan diberkati, justru malah semakin terongrong dan mengalami defisit di dalam hidupnya. Oleh karena itu mari kita belajar, kalau kita punya hutang, lunasi hutang kita. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak jujur dengan uang orang lain, kalau kita tidak membayar hutang kita kepada orang lain, Bapa kita yang di surga tidak akan mempercayakan uang atau kekayaan kepada kita. Kalau kita tidak membayar hutang-hutang kita, maka dampaknya yang pertama, kita tidak dipercayai lagi oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang kita kenal. Akhirnya tidak ada orang yang membantu kita ketika kita mengalami kesulitan. Sementara Tuhan sering memakai orang lain untuk menolong kita. Kalau kita tidak pernah membayar dan melunasi hutang-hutang kita, siapa yang percaya dengan kita? Siapa yang mau bantu kita? Yang kedua, kalau kita tidak membayar hutang-hutang yang kita miliki, yang saat ini belum lunas, kita sengaja nggak mau bayar, maka dampaknya adalah Tuhan menahan berkat yang seharusnya jadi milik kita. Kalau hal ini terjadi, susah sekali kita merasakan yang namanya berkat. Kalau hal ini terjadi, susah sekali kita yang mengalami yang namanya kelimpahan. Saya teringat kisah janda Nabi yang mengalami hutang. Kemudian dia datang kepada Nabi Elisa pada waktu itu. Dan Nabi Elisa memberikan mujizat minyak dalam buli-buli yang begitu banyak. Ketika minyak dalam buli-buli ini sudah berlipat kali ganda, janda Nabi ini datang kepada Nabi Elisa. Apa yang harus kami lakukan? Kami terima berkat banyak sekali. Nabi Elisa di dalam Alkitab mengatakan, jualah minyak itu, kemudian bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Alkitab mengajarkan, kalau kita punya hutang, setelah kita menerima berkat Tuhan, prioritaskan yang pertama persepuluhan, dan yang kedua, bayar hutang-hutang kita. Sisanya, pakailah itu untuk hidup kita sehari-hari. Kalau hutang, harus bayar. Tuhan Yesus memberkati.